Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyina Ulfati dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 2071900087. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ialah metode kelas praktis yang dapat digunakan guru dalam setiap pertemuan untuk membantu siswa belajar dalam kelompok-kelompok. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok konvensional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Terdapat banyak keunggulan dalam metode kooperatif. Di antaranya ialah 1. Memudahkan siswa dalam melakukan penyesuaian sosial. 2. Terbentuknya nilai-nilai sosial dan komitmen. Ketiga, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. 4. Menghilangkan sifat egois dan egosentris. 5. Membangun sifat persahabatan. 6. Meningkatkan rasa percaya kepada sesama manusia. 7. Meningkatkan keyakinan terhadap ide atau gagasan sendiri. Meskipun banyak keunggulan pada metode kooperatif ini, tidak berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Ada beberapa kelemahan pada metode kooperatif. Di antaranya ialah guru harus menyiapkan pembelajaran secara matang dan secara detail. Di samping itu, guru juga memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan juga waktu. Kemudian pada saat diskusi berlangsung, biasanya diskusi didominasi oleh satu siswa atau dua siswa, yang mana menyebabkan siswa yang lainnya menjadi pasif. Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif ialah: pertama, guru menyampaikan informasi tentang visi dan misi pembelajaran untuk menyiapkan siswa. Langkah kedua, guru menyampaikan penjelasan ringkas dari bahan ajar yang akan dilakukan. Ketiga, guru mengutarakan informasi tentang perumusan grup dan cara pembelajaran berlangsung agar bisa dilaksanakan dengan tepat. Keempat, guru menyediakan data dan pengetahuan untuk proses belajar siswa dalam menemukan solusi dari tugas dan diskusi. Langkah kelima, guru membuat semacam tes kepada siswa untuk menguji kemampuan yang telah didapat dari pembelajaran individu dan kelompok. Yang keenam, guru melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran dan juga apresiasi setiap usaha siswa dalam menemukan solusi dari tugas yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa sebentar. Baik, pertama-tama kita absen dulu. Alvina Amara, Fadila,
hamzah nikmatul. Selanjutnya kita masuk materi pada pagi hari ini. Materi pada pagi hari ini ialah sistem reproduksi pada manusia. Bisa dibuka pada halaman 7. Sistem reproduksi pada manusia. Di sana dijelaskan mengenai pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pembahasan pertama mengenai pembelahan sel. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai sel, yang mana sel itu sendiri memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Pembelahan sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Ini ialah struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Di situ dijelaskan mengenai organ reproduksi laki-laki, spermatogenesis, organ reproduksi perempuan, oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Selanjutnya ialah gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi. Seperti halnya organ lain, sistem reproduksi juga memiliki gangguan seperti sifilis, AIDS, gonore, dan masih banyak lagi. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pertemuan kali ini guru akan membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok berisi 7-8 orang. Kelompok 1, diskusi mengenai pembelahan sel. Kelompok 2, diskusi mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Kelompok 3, mendiskusikan mengenai gangguan sistem reproduksi manusia. Dan kelompok keempat, berdiskusi mengenai pencegahan dari gangguan sistem reproduksi manusia. Nilai hasil yang sudah terkumpul, diskusi terbaik diraih oleh kelompok 2. Untuk kelompok lainnya, kemungkinan masih kurangnya kerjasama, kurang menerima pendapat dari temannya yang lain. Untuk kelompok lain, kedepannya harus lebih baik. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.